Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita ngebahas tentang pengertian pengadaian. Sebelum kita lanjut, bagaimana keadaan kalian semua? Apakah sehat-sehat saja? Dan mudah-mudahan Tuhan memberikan kesehatan lahir batin dan bisa beraktivitas secara umum dan secara baik. Pengadaian merupakan kegiatan menjamin barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna mendapatkan sejumlah uang yang senilai barang yang dijaminkan, yang akan ditebus sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan lembaga gadai. Jadi saya ulang lagi, pengadaian merupakan kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna mendapatkan sejumlah uang senilai barang yang dijaminkan, yang akan ditebus sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan lembaga gadai. Jadi kita simpulkan bahwasanya harga barang yang kita gadai itu sesuai dengan kesepakatan lembaga gadai. Misalkan kita nih menggadaikan sepeda motor dan lembaga gadai hanya memberikan harganya sesuai dengan kondisi motor dan kelayakan untuk digunakan. Jadi ini kesepakatan antara dua belah pihak, antara lembaga gadai dengan nasabah. Itu secara umum. Sedangkan secara syariah atau dikatakan ar-raihan, yaitu menahan salah satu harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Ini kita bahasa yang sederhana lagi, bahwasanya pengadaian syariah ini lembaga yang sesuai. Tapi kalau yang secara umum, harga ini dipatok oleh lembaga pengadaian. Tapi di sini harga itu yang sesuai. Misalkan harga sepeda motor tahun 2003 dengan dengan segala kelebihan kekurangan, tetap harganya situ karena dia berpatokan kepada harta jaminannya, apakah tahunnya, apakah kondisinya. Jadi ini lebih menjurus kepada objeknya. Kalau di atas ini lebih kepada lembaga gadainya menjadi tolak ukurnya. Jadi kita bedakan antara pengadaian secara umum, itu tadi lembaga secara umum yang dipatok oleh lembaga gadai. Sedangkan kalau pengadaian syariah al-raihan ini kepada objeknya langsung gitu. Jadi ada kesamaan dan perbedaan lebih sedikitnya. Jadi bagaimanapun pengadaian tetap dipakai oleh masyarakat. Sedangkan konvensional tadi secara umum ya, kita lebih ke konvensional, suatu hak yang diperbolehkan seseorang untuk mempunyai piutang atas barang bergerak. Jadi pengertian umumnya itu pengadaian secara syariahnya ini, sedangkan konvensional adalah memberikan pinjaman atas barang yang bergerak atau piutang. Ini biasanya ditentukan oleh kedua belah pihak juga, yang konvensional. Jadi kalau secara umum kita lebih banyak ke lembaga gadai yang menitik beratkan raihan pada objeknya, sedangkan ke konvensional ada kesepakatan antara berdua. Jadi ini sebenarnya bagaimana
aplikasi di lapangan atau bagaimana tata cara yang dipraktekkan oleh kedua belah pihak. Dia sama-sama pengadaian tapi konsepnya yang agak sedikit berbeda. Yang selanjutnya, tujuan dan manfaat pengadaian. Manfaat yang pertama adalah membantu masyarakat yang sedang membutuhkan pinjaman dana. Di sini, pengadaian di era-era masa kekurangan ekonomi atau pergerakan ekonomi yang tidak bagus, maka pengadaian ini cukup membantu perekonomian masyarakat sehingga perputaran perekonomian tetap berjalan dengan maksimal atau efisien. Yang kedua adalah menyediakan jasa bagi masyarakat yang ingin menyampaikan barang berharganya, menyimpan barang berharganya tersebut. Jadi, sisi lain dari manfaat pengadaian, dia sebagai lembaga penyimpan barang yang berharga. Kalau di bank itu kan berbentuk uang. Kalau di bank juga ada safety box. Safety box itu kalau kita lihat itu merupakan kayak saham, kayak kalung, kayak emas atau benda-benda yang berharga. Jadi kalau di sini pengadaian lebih menjaga untuk safety-nya. Jadi kalau kita lihat secara umum, pengadaian ini lebih banyak bergerak di bidang masyarakat kalangan menengah. Jadi kalau di bank ada produk yang tadi safety box yang menyimpan barang-barang berharga berbentuk lembaran saham atau kesepakatan atau barang berharga seperti emas, kalung, segala macam yang notabene-nya bank sebagai lembaga yang cukup besar untuk menyimpan barang-barang berharga. Sedangkan pengadaian ini adalah untuk kelas-kelas menengah. Sedangkan ketiga adalah mencegah adanya praktik pengadaian gelap, mencegah ijon, ataupun pinjaman dengan harga yang tidak wajar. Pada masyarakat kita, ada cara-cara jalan yang pintas, cepat, aman, cara kondisional atau ketika itu dianggap aman, tapi ketika udah di penagihan itu mempunyai banyak masalah. Pengadaian gelap contohnya, pengadaian gelap ini lembaga tidak resmi yang pertama, yang kedua tidak ada aturan-aturan baku yang tertulis atau ketetapan-ketetapan untuk si nasabah dengan lembaga gadai, dan ini lebih banyak diatur oleh oknumnya saja sehingga ada kerugian di nasabah. Sedangkan ijon, mencegah ijon ini lebih banyak kepada rentenir-rentenir yang tidak resmi atau koperasi-koperasi yang tidak jelas ujung pangkalnya, atau bisa jadi hal-hal oknum yang melakukan seperti kita lihat sebagai arisan. Nah, itu bisa masuk ruang lingkup ijon atau pinjaman yang tidak wajar, atau bisa juga melihat bagaimana arisan-arisan ini tidak diatur dengan perundang-undangan atau jaminan oleh negara. Jadi ini adalah 3 manfaat. Sebenarnya manfaatnya banyak, tapi kita lebih menjuruskan kepada ini karena ini telah mengakomodir semua kegiatan dalam manfaat pengadaian. Sedangkan tujuan pengadaian
Pengadaian di sini adalah untuk melaksanakan menunjang sebuah kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi. Dengan adanya lembaga pemerintah yang resmi, maka ini salah satu faktor keberhasilan pemerintah untuk membina masyarakat di kalangan menengah. Sehingga dengan adanya pengadaian resmi, maka pemerintah bisa mengukur kemampuan masyarakat secara nasional maupun secara daerah, dan tidak bisa terlepas dari pantauan-pantauan dan keberhasilan atau pertumbuhan perekonomian di kalangan mikro atau masyarakat pada umumnya. Sedangkan yang kedua adalah untuk mencegah timbulnya praktik ijon, pengadaian gelap, riba, pinjaman wajar dan tidak lain. Ini di sini hampir sama dengan manfaat tadi, sehingga hal-hal ini bisa diukur oleh pemerintah, atau lebih baiknya adalah jaminan keuangan dari pemerintah sangat dianjurkan atau dijamin oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi dengan adanya pengadaian secara resmi, maka uang kita pun aman atau telah dijamin oleh pemerintah hingga 2 miliar rupiah. Coba kalian pelajari atau ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi masyarakat dalam ruang lingkup keuangan. Selanjutnya, agar menyediakan dana dengan cara yang sederhana pada masyarakat luas, terutama bagi kalangan menengah bawah untuk konsumsi dan produksi. Dengan adanya praktek pengadaian ini, dikala bank dengan sekelumit peraturan atau sistem yang telah diatur oleh bank, maka ada masyarakat yang tidak mau ribet dan tidak mau memahami sistem yang belit, sehingga pengadaian adalah salah satu pilihan untuk perekonomian masyarakat, apakah itu untuk konsumsi atau produksi. Konsumsi di sini adalah kebutuhan rumah tangga atau keperluan keseharian. Kalau produksi ini adalah bagi kalangan usaha UMKM atau mikro UMKM, sehingga antara konsumsi dan produksi sangat-sangat dianjurkan bergerak keduanya. Ini adalah penunjang perekonomian nasional. Oke, perbedaan pengadaian umum dan syariah. Kalau kita lihat di sini adalah pengadaian konvensional pada umumnya tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat selama ini. Kita datang membawa barang yang akan digadaikan, yaitu berupa emas atau barang berharga, lalu ditaksir harganya dan diputuskan jumlah yang bisa dipinjam. Pinjaman ini dikenakan bunga. Jadi ketika kita sampai di pengadaian atau kantor pengadaian tadi, kita membawa barang berharga kita, contohnya emas, ditaksir berapa harganya. Dengan ditaksir, maka pinjamannya itu biasanya itu tidak sampai dengan harga yang maksimal atau di bawah harga yang ditaksir. Misalnya gini, harga 1 gram emas sekarang sekitar 1,2 juta. Maka di bawah 1,2 juta itu akan tidak sampai mentok 1,3, 1,2, maka di bawah 1 juta ini loh kita bisa ngasih harga, dan ini loh bisa ibu untuk meminjamnya. Jadi ini adalah sebuah kesepakatan antara dua belah pihak, apa kita mau atau tidak. Ini adalah risiko yang ditanggung oleh si nasabah atau si peminjam di pengadaian atau yang dihargai oleh pengadaian. Sedangkan syariah adalah
Perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang berbasis syariah tidak melakukan sistem bunga. Pengadaian syariah hanya mengambil keuntungan dari upah jasa pemeliharaan jaminan pinjaman, barang pinjaminan. Oke, tadi setelah adanya menahan barang tadi, maka dihargailah dari objeknya. Jadi setelah dihargai objeknya, kita bisa minjem segitu, gitu. Dikasih untuk pengadaian syariahnya. Maka yang akadnya atau tata cara dalam syariah ini adalah ketika si nasabah membawa barang berharganya dengan harga yang telah ditentukan kedua belah pihak dan disepakati, maka barang tersebut pasti tinggal di pengadaian syariah tadi. Jadi masa pengadaian syariah tadi dihitunglah waktunya. Jadi tidak dikatakan berapa bunga yang telah disepakati. Misalnya tadi kan sampai kita di pengadaian, harganya cocok dan sepakati. Nanti setelah pengembalian pengadaian tadi, barang tadi ditambah dengan jaminan pemeliharaan, karena di pengadaian pasti barang kita dipelihara. Jadi uang pemeliharaan tadi adalah keuntungan lembaga pengadaian. Jadi ini adalah beberapa tata cara atau akad yang disetujui dalam koridor syariah atau keislaman. Jadi bedakan dengan bunga dengan jaminan untuk pemeliharaan. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di media yang telah saya berikan. Oke. Kita lanjut. Dalam kegiatan operasional pengadaian syariah menggunakan dua akad. Yang pertama adalah raihan dan ijarah. Raihan dimaksud adalah menahan barang si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagai piutang. Kalau seandainya setelah ada jaminan, setelah adanya jaminan itu diterima, maka si nasabah boleh mengambil keseluruhan yang ia gadaikan. Ini adalah penjelasan selebih penekanan saja. Sedangkan ijarah adalah pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Misalkan gini, ijarah. Ya, ini. Kita pernah tahu dengan menyewakan sistem sewa. Sistem kita misalnya menyewa mobil di showroom atau di orang lain, itu adalah ijarah. Yaitu meminjamkan barang si pemilik kepada pihak kedua.
dengan harga yang disepakati. Jadi sewa barang kita menyewakan barang ke si B. Dengan adanya sewa itu adalah merupakan ijarah. Jadi dalam Islam ijarah ini adalah sewa. Atau kita contohkan kepada bangunan, itu adalah ijarah juga, sewa. Atau kita ingin melakukan aktivitas perdagangan, kita menyewa ruko atau kedai-kedai kecil, itu adalah sistem pengadaian. Kalau istilah ijarah. Jadi kalau di sini rukun gadai secara gadai itu yang pertama adalah ijab kabul atau akad antara si peminjam dan si penerima pinjaman. Yang kedua adanya orang yang rahin adalah orang yang menggadaikan, mutahin yang memberi gadaian. Gitu. Rahin adalah yang membawa barang ke pengadaian, si mutahin yang memberikan harga pengadaian kepada si rahin. Adanya marhun. Marhun di sini adalah saksi yang telah ditentukan. Kalau kita sederhanakan lagi, marhun ini adalah kesepakatan tertulis. Kalau untuk lebih simpelnya, sebenarnya kalau si marhun ini adalah orang yang saksi yang nyata, bukan yang tertulis atau kesepakatan di atas kertas. Marhun bih ini ada beberapa orang yang menjadi saksi. Tadi marhun itu satu, kalau marhun bih ada beberapa orang. Ya, kalau syarat sah gadai yaitu sigatnya adalah akad atau tata caranya atau pengucapan antara si gadai dengan lembaga gadai. Yang kedua adalah berakal atau orang-orang yang dewasa atau mempunyai keinginan untuk menggadaikan. Dan barang yang dijaminkan, si marhun bih adalah saksi yang lebih banyak. Jadi ini adalah faktor syarat sah dan rukun gadai yang disyariah. Sumber pendanaan pengadaian syariah dan umum. Pengadaian umum adalah cara menghimpun dana dari nasabah yang berupa keuntungan, tabungan, dan bunga. Ini hampir sama dengan bank, tapi sektornya atau pasarnya kepada kelas menengah. Pengadaian syariah menghimpun dana dari nasabah yang berupa prinsip mudharabah bagi hasil yang seadil-adilnya sesuai kesepakatan yang sudah terjalin di awal penerimaan dana syariah. Jadi ini hampir sama dengan konsep pada umumnya di bank, tapi ditambahkan dengan konsep keislaman sehingga terjaminlah keuangan, terjaminlah martabat, terjaminlah keagamaan, terjaminlah persaudaraan sesama Muslim. Tapi sekarang ini yang bagi non Muslim telah menerapkan aturan-aturan baku ini. Di negara-negara Eropa telah mulai melakukan lembaga syariah. Contohnya di Finlandia itu sudah mulai, atau di Inggris itu sudah mulai lembaga-lembaga syariah menjamur di masyarakat umum.
Oke, ini adalah macam-macam bagian dari wadiah dan mudharabah, pendanaan atau menghimpun dana dari pengadaian. Skema wadiah adalah menitipkan dananya kepada pengadaian syariah. Ini konsepnya hampir sama dengan bank. Ini kalau kita contohkan kepada deposito. Deposito misalkan ini loh, kalau deposito pada bank konvensional, dia memasukkan nominal yang telah ditentukan, misalnya dalam kurun waktu 1 tahun dengan jumlah nilai uang 5 juta, dapat wadiahnya, titipannya itu untung yang disepakati 60% atau 40% di antara kedua belah pihak. Itu hampir sama dengan deposito atau wadiah. Mudharabah adalah menginvestasikan dananya kepada pengadaian syariah untuk dikelola. Ini hampir mirip dengan reksadana atau investasi saham. Reksadana adalah yang sedikit, saham yang cukup besar atau nilai nominal yang cukup mumpuni. Jadi investasi syariah ini cukup diminati oleh pengadaian. Jadi di sini ini kalau kita pikir-pikir juga, kata Nina Anissa, kebijakan konsep perekonomian secara modern itu mengadopsi dari ekonomi keislaman, tapi sistemnya beda dan caranya berbeda. Saya tidak membanggakan suatu sistem yang ini yang bagi tidak minat atau tidak sesuai dengan hatinya. Kalau yang bagi muslim silahkan menggunakannya, kalau bagi non muslim kalau berminat dan cukup menarik untuk ditelusuri atau dipelajari, maka silahkan untuk menggunakan sistem pengadaian syariah ini. Oke, ini ada beberapa macam yang saya suruh kepada kalian, sehingga ini kedepannya akan menambahkan wawasan untuk ke kalian, sehingga dengan adanya pengertian ini kalian buat akan menambah wawasan kalian tentang sistem-sistem syariah yang ada di lembaga syariah. Nanti di sesi lain akan saya membahas ini, karena ini hampir banyak menyerupai tadi mudharabah, ijarah, istisna. Tadi murabahah, ijarah, mudharabah udah saya terangkan. Yang 2-3 lagi akan kita bahas di sesi berikutnya. Nah, dengan tadi wakalah, raihan, kafalah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Wakalah, raihan tadi kalian udah ada. Kafalah belum. Nanti kita di sesi lain akan kita lanjut lagi untuk ngebahas ini, karena ini sengaja saya memberikan tugas sehingga kalian jangan lupa memahami dan mengetahui apakah maksud ini semuanya. Jadi kesimpulannya adalah pengadaian umum adalah kegiatan menjamin barang-barang yang berharga pada pihak tertentu guna mendapatkan sejumlah uang senilai barang yang dijaminkan, yang akan ditebus sesuai kesepakatan antara nasabah dan lembaga gadai. Sedangkan pengadaian syariah
Ini jaminan hutang hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian manfaatnya dari barang tersebut. Pada perbankan syariah, aplikasinya digunakan untuk tambahan, yaitu gunakan akad tambahan yang berisiko dan memberikan jaminan tambahan. Jadi kita simpulkan lebih sederhana, dengan lembaga pengadaan syariah ini maka terjaminlah kehalalan dan keadilan bagi kedua belah pihak, atau si nasabah dengan lembaga gadai sama-sama senang, sama-sama terbuka, sama-sama menerima dengan apa adanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau kekeliruan, silahkan. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa pakai ke media yang telah sediakan. Oke, segitu aja pertemuan kita untuk hari ini. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad.